Shalom. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya? Ya, bersama dengan Yesus kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersuka cita. Ya, adik-adik, hari ini kita ketemu lagi dengan Kak Neki. Dan Kak Neki berharap adik-adik semua dalam keadaan yang bersuka cita, karena Tuhan Yesus sungguh baik buat kita semua. Mari kita akan memulai firman Tuhan pada hari ini. Kita akan berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk perlindungan-Mu atas setiap kami semua. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami, untuk kami boleh mengenal Tuhan dengan lebih baik melalui setiap firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan bicara tentang sebuah bangunan. Nah, adik-adik pernah lihat nggak orang-orang yang membangun sebuah rumah? Ya, kira-kira apa aja ya yang dibutuhkan untuk kita membangun rumah? Ya, benar. Ada batu, ada pasir, ada semen, dan perlu juga ada alat-alatnya. Kita perlu sekop, kita perlu air, ya. Semua dibutuhkan untuk apa? Untuk bisa membangun sebuah rumah yang indah, supaya kita bisa nyaman tinggal di rumah itu. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab juga ada sebuah kisah di mana bait Allah sedang dibangun. Nah, bait Allah ini rusak dan harus segera diperbaiki. Nah, kisah ini terjadi di dalam kerajaan yang dipimpin oleh namanya Raja Yoas. Ya, adik-adik kenal dengan Raja Yoas? Adik-adik, ternyata Raja Yoas menjadi seorang raja ketika dia masih sangat muda. Usianya baru 7 tahun. Adik-adik ada yang berusia 7 tahun? Raja Yoas menjadi raja waktu dia usianya 7 tahun. Dan istimewanya adik-adik, Raja Yoas dapat memimpin bangsa Yehuda dengan sangat baik. Karena Raja Yoas hidup takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Raja Yoas mau dibimbing dengan seorang imam yang bernama Imam Yoyada. Nah, pada suatu ketika ada pembangunan daripada bait Allah. Nah, ternyata banyak orang yang tidak mau ikut dalam pembangunan ini. Tapi karena inisiatif daripada Raja Yoas, akhirnya semua orang, baik itu rakyat, baik itu para imam, baik itu para tukang, semuanya bekerja sama memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, sehingga pembangunan bait Allah bisa berlangsung dengan sangat baik. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita mau sama-sama melihat bahwa perlu yang namanya kesungguhan, perlu yang namanya keberanian, perlu yang namanya kerja keras untuk kita boleh mengikut Tuhan. Dari Raja Yoas kita belajar untuk kita bisa melakukan yang terbaik dari apa yang kita bisa lakukan, adik-adik. Nah, adik-adik hari-hari ini memang adik-adik tidak sedang membangun rumah atau membangun bait Allah, tapi adik-adik semua sedang membangun kehidupan daripada adik-adik semua. Ya, kehidupan kita di dalam keluarga, kehidupan kita di dalam sekolah, pendidikan kita, kehidupan kita di dalam hubungan dengan teman-teman kita, kehidupan kita juga di dalam bergereja, beribadah kepada Tuhan. Itu adalah kehidupan-kehidupan yang sedang kita bangun, adik-adik. Oleh karenanya, mari kita mau memberikan dan melakukan yang terbaik. Supaya apa? Supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh dengan berkat dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya, adik-adik, mari setiap kita mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ya, kita belajar yang terbaik, menjadi anak di rumah
juga menjadi anak yang taat kepada orang tua, melakukan yang terbaik buat orang tua. Di gereja adik-adik, di dalam kehidupan kerohanian kita juga mau jadi anak yang terbaik dengan kita rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin beribadah kepada Tuhan. Dan juga adik-adik, di dalam hubungan kita dengan teman-teman kita juga mau menjadi anak, menjadi teman yang terbaik buat mereka, sehingga mereka juga diberkati lewat kehidupan kita. Ya, adik-adik, kenapa sih kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan? Kenapa kita harus melakukan segala sesuatunya yang terbaik? Ya, adik-adik, ternyata itu semua kita harus lakukan karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh buat kita semua dengan Dia memberikan yang terbaik buat kita. Adik-adik, apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan ya buat kita? Nah, Kak Neki mau memberikan contoh buat adik-adik semua. Apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita semua? Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik terlebih dahulu buat setiap kita. Ya, apa ya yang Tuhan Yesus lakukan? Nah, Kak Neki punya sebuah kertas adik-adik. Nah, kertas ini ibaratkan kita manusia. Nah, kita manusia, kita diciptakan Tuhan dengan sangat sempurna, sangat indah, putih bersih adik-adik. Tapi adik-adik, kita perlu juga sering kali tahu bahwa kehidupan kita sebagai manusia penuh dengan dosa. Ya, kita mudah kecewa, kita mudah tidak taat, kita mudah tidak jujur. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita manusia? Ya, karena dosa, hidup kita menjadi rusak. Kita penuh dengan ketakutan, kita penuh dengan sakit hati, kita tidak taat, kita membantah kepada orang tua, bahkan kita juga tidak setia kepada Tuhan. Ini yang terjadi adik-adik. Ya, kita menjadi rusak kehidupan kita. Karena apa? Karena dosa. Ya, hidup kita jadi rusak, nggak berarti, nggak berharga adik-adik. Ya, tapi ada kabar baik buat kita semua. Yesus datang di dalam dunia ini. Yesus datang dengan kasih yang terbaik, kasih yang terbesar buat setiap kita manusia. Ya, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap kehidupan kita, memulihkan hidup kita, dan yang terpenting adik-adik, Tuhan Yesus ingin menjadikan kita ciptaan yang baru. Nah, adik-adik, oleh karenanya Tuhan Yesus menawarkan kepada setiap manusia, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita masuk di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ya, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adik-adik. Ya, kita masuk di dalam Tuhan Yesus. Ya, di dalam Tuhan Yesus kita percaya, kita ditebus, kita dipulihkan, dan kita diselamatkan. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama hitung ya. Ada kata Yesus, berarti ada 5 huruf yang ada di dalam kata Yesus. Ya, ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, adik-adik, bagaimana kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, kita akan lihat ya. Kita akan ambil kertas yang ada di dalam ini. Ya, kita lihat adik-adik, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Iya, kertas yang tadi awalnya robek, tidak beraturan, kembali menjadi utuh. Dan inilah gambaran kita
manusia di hadapan Tuhan. Kita dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Kita menjadi ciptaan yang baru. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karenanya adik-adik, kita yang sudah menerima kasih yang terbaik, perbuatan Allah yang terbaik, kita pun juga harus melakukan pekerjaan, kehidupan yang terbaik buat Tuhan dan juga buat sesama. Ya, seperti di dalam Kolose yang ketiga ayat yang ke-23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, adik-adik, kita sama-sama rindu menjadi anak-anak Tuhan yang boleh melakukan yang terbaik buat Tuhan dan juga buat sesama. Ya, demikian cerita firman Tuhan minggu ini, dan biarlah boleh jadi berkat buat setiap adik-adik semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mendengar firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan yang terus menuntun kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu, yang juga boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan juga bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Berkati Tuhan Yesus setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar, dan kiranya Tuhan yang tambah-tambahkan hikmat, Tuhan yang memberkati setiap kehidupan mereka menjadi kehidupan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, tetap sehat, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.